Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman, saya Serafina Bandung dari kelas 10C. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia berisi metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah terstandarisasi. Berikut adalah hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai di situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut, diperoleh bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier disebut juga hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier yaitu massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Lalu yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Selanjutnya adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida yaitu CO2. Dari perbandingan keduanya, diperoleh hasil sebagai berikut. Jika massa karbon dalam CO2 dan CO sama, maka oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 dan disederhanakan menjadi 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum ini dicetus oleh ilmuwan asal Prancis Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Berikut adalah pernyataan hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas dan yang reaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Lalu yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.